Takwa dan pendekatan diri kepada Allah. Takwa ialah menjaga hubungan diri dengan Allah dengan melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Orang yang bertakwa niscaya beriman dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya, memperoleh petunjuk dan keberhasilan dalam hidup. Orang yang bertakwa menegakkan salat, berpuasa, tabah dan sabar dalam penderitaan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, menjauhi riba dan bertawakal kepada Allah, mengeluarkan zakat dan membagi rezeki untuk kesejahteraan orang lain, mengajak kepada kebaikan, menyuruh orang berbuat benar, melarang perbuatan mungkar, dan berlaku adil. Takwa adalah himpunan kebajikan. Takwa merupakan pokok ajaran Islam yang menjadi tolak ukur kemuliaan manusia di hadapan Allah. Orang yang paling mulia dalam pandangan Allah ialah yang paling bertakwa. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Al-Hujurat 13. Pengertian takwa. Dalam istilah bahasa Indonesia, takwa berarti terpeliharanya sifat diri untuk tetap taat melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Keinsyafan yang diikuti kepatuhan dan ketaatan dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Kesalehan hidup. Pengertian tersebut sedikit banyak telah memberikan gambaran dan penjelasan mengapa Allah menjadikan takwa sebagai tolak ukur kemuliaan di hadapannya. Jika demikian tingginya nilai takwa di hadirat Allah, maka bagaimanakah makna takwa menurut Al-Quran? Menurut Louis Ma'luf, takwa artinya takut kepada Allah dan melakukan ketaatan kepadanya. Menurut Ibnu Manzur, lafal takwa berasal dari akar kata waqayaqi wiqayah, takwa, taqi, waqahullah, sama dengan sanahu, hafizahu, yang berarti menjaganya. Ittaqa yattaqi ittiqa. Muttaqi artinya hadarahu, berhati-hati, waspada. At-tuqatu sama dengan at-taqiyatu. At-taqwa yakni al-ittiqa yang berarti takut, waspada, menjaga diri. At-taqiyu jamaknya al-atqiya, yakni orang yang memelihara diri, menghindarkan diri dari siksa dan maksiat dengan melakukan amal saleh. Asalnya waqaitu nafsi yang artinya saya memelihara diri. Ittaqa yattaqi berarti menjadi orang yang bertakwa. Abdullah Abbas Nadwi dalam Vocabulary of the Holy Quran mengartikan ittaqa yattaqi, tufir, takut, khawatir,
To be pious, saleh. To ward off evil, menangkal mencegah keburukan. To be conscious of God, menyadari keberadaan Tuhan. To keep duty toward God, memelihara kewajiban melaksanakan perintah Tuhan. Tattaqun, God-fearing. Muttaqin, those who fear Allah, or those who are pious or righteous, orang yang lurus budiman. Kata takwa memiliki bermacam-macam arti menurut konteks ayatnya. Yang pertama, watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Al-Baqarah 197. Menjauhkan diri berpantang. Yang kedua, wa an ta'fu aqrabu littaqwa. Al-Baqarah 237. Kesalehan. Yang ketiga, wa atauhum taqwahum. Muhammad 17. Menjaga diri dari perbuatan buruk. Yang keempat, huwa ahlut taqwa. Al-Mudassir 56. Maknanya sumber ketakutan. Dalam Mu'jam Al-Fadhil Quran, Muhammad Hussein Haikal dan kawan-kawan mengartikan takwa, ittiqa'u azabillahi wa dhalika bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi. Menjaga diri dari siksa Allah, hal itu dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Al-Qumi dalam Gharaibul Quran wa Raghaibul Furqan menulis, At-taqiyyu al-muttaqi al-mu'tamiru lima'murat wal mujtanibu anil mahzurat. Haqiqatu taqwa al-khasyah. Menurut Al-Qumi, kata takwa memiliki arti. Yang pertama, takut. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum. Al-Hajj 1. Yang kedua, iman dan tauhid. Wa alzamahum kalimatat taqwa. Al-Fath 26. Yang ketiga, bertaubat. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Al-A'raf 96. Yang keempat, taat. Anziru annahu la ilaha illa ana fattaquni. An-Nahl 2. Yang kelima, meninggalkan maksiat. Wa atul buyuta min abwabiha wattaqullah. Al-Baqarah 189. Yang keenam, bermakna ikhlas. Fa innaha min taqwal qulub. Al-Hajj 32. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, Man ahabba ayyakuna akraman nasi falyattaqillaha azza wa jalla. Wa man ahabba ayyakuna aqwan nasi falyatawakkal 'ala Allah. Wa man ahabba ayyakuna aghnan nasi falyakum bima fi yadillahi awsaqa mimma fi yadihi. Rawahul Hakim an Abdillah bin Abbas. Barang siapa yang ingin menjadi orang yang paling mulia, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah. Barang siapa ingin menjadi orang yang paling kuat, maka hendaklah ia bertawakal kepada Allah. Barang siapa ingin menjadi orang yang paling kaya, maka hendaklah ia lebih yakin terhadap apa yang di tangan Allah daripada apa yang di tangannya. Riwayat Hakim dari Ibnu Abbas. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda,
ittaqil maharima takun a'badan nas, warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas, wa ahsin ila jarika takun mu'mina, wa ahibban linnasi ma tuhibbu li nafsik takun musliman, wala tuqsiris dhahika fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba, rawahu Tirmizi an Abi Hurairah. Hindarilah hal-hal yang haram, karena maka engkau akan menjadi orang yang paling menghamba kepada Allah. Relalah terhadap apa yang dibagikan Allah, maka engkau menjadi orang yang paling kaya. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, maka engkau menjadi mukmin. Dan cintailah untuk manusia apa yang engkau cintai untuk dirimu sendiri, maka engkau menjadi muslim. Dan janganlah terlalu banyak tertawa, karena banyak tertawa mematikan hati. Riwayat At-Tirmizi dari Abu Hurairah. Takwa ialah membersihkan hati dari kotoran dan membersihkan badan dari dosa, baik dosa tangan, kaki, kemaluan, mulut, mata, hidung maupun telinga. Takwa ialah waspada dan berhati-hati dari penyimpangan apapun. Orang yang tanpa dosa, itulah orang yang benar-benar bertakwa. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ali Imran 102. Dalam tafsir Al-Muntakhaf, ayat ini ditafsirkan dengan, wahai orang yang beriman, takutilah Allah dengan mengerjakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tetaplah dalam keislaman sampai kalian menghadap Allah kelak. Ada beberapa macam takut. Yang pertama, takut yang hina ialah pengecut. Yang kedua, takut seorang anak ataupun orang belum berpengalaman menghadapi suatu bahaya yang tidak diketahuinya. Yang ketiga, takut seseorang yang wajar karena ingin menjauhi sesuatu yang akan merugikan dirinya atau orang yang ingin dilindunginya. 4. Rasa hormat yang sama dengan rasa cinta, sebab rasa cinta itu takut membuat sesuatu yang tidak akan menyenangkan pihak yang dicintainya. Yang pertama ialah orang yang memang sudah tak berguna. Yang kedua, memang wajar buat orang yang dalam kehidupan rohaninya belum matang. Yang ketiga, yang secara manusiawi perlu berhati-hati terhadap segala kejahatan yang selama itu tak terkalahkan. Dan yang keempat ialah yang mendatangkan ketakwaan. Orang yang sudah matang imannya akan lebih menyuburkan yang keempat pada tahap-tahap permulaan. Yang ketiga dan kedua mungkin diperlukan. Mereka takut, tetapi bukan dalam arti takut kepada Allah. Sedangkan yang pertama adalah suatu perasaan. Setiap orang harus merasa malu. Am hasibal ladzina jtarahul as-sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka?